Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Pertama-tama saya akan memperkenalkan yang nama lengkap saya Maria Francisca Dilgan Bewoli. Saya semester 4, ruang 1, Stipas Santu Sirirus Ruteng. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan 3 bahasan pokok berkaitan dengan tugas mata kuliah pendidikan politik. 3 bahasan utama itu adalah yang pertama, partai politik, yang kedua, demokrasi, dan yang ketiga adalah hak asasi manusia atau HAM. Mulai dari bahasan yang pertama yaitu partai politik. Secara sederhana, partai politik itu merupakan sumber hidup atau lifeblood dari politik modern. Tak ada demokratis tanpa partai politik. Hal ini menjadi suatu aksioma dalam ilmu politik bahwa suatu negara dapat disebut demokratis jika di dalamnya terdapat partai-partai politik. Partai politik di sini hadir dengan adanya pengakuan penguasa akan adanya hak untuk memberikan pendapat, baik itu pendapat yang berbeda ataupun pendapat yang sama. Partai politik menjadi salah satu wadah aspirasi dan pendapat dari masyarakat untuk menentukan siapa saja yang akan menjadi pemimpin ataupun calon pemimpin. Kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk. Di tengah kemajemukan itu, terdapat ada berbagai permasalahan yang kompleks. Di antaranya yaitu perbedaan ideologi, perbedaan pendapat, perbedaan cita-cita, dan perbedaan keinginan. Lalu, bagaimana peran partai politik di sini? Partai politik hadir di sini untuk memobilisasi rakyat dan kepentingan-kepentingan rakyat. Sehingga partai politik di sini menjadi salah satu wadah aspirasi. Sehingga apa yang menjadi kepentingan dari masyarakat dapat disampaikan lewat partai-partai politik. Yang berikut adalah fungsi politik. Ada 6 fungsi politik. Yang pertama yaitu sarana komunitas politik. Dalam hal ini, fungsi partai politik adalah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Fungsi yang kedua adalah sarana sosialisasi politik. Sosialisasi politik sebagai proses di mana seorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya terjadi di Indonesia. Yang ketiga, sarana rekrutmen politik. Dalam fungsi yang ketiga ini, partai politik hadir sebagai wadah untuk menampung dan menyeleksi kader-kader politik yang akan meneruskan kepemimpinan. Fungsi yang keempat yaitu sarana pengatur politik. Partai politik di sini hadir sebagai wadah untuk mengatasi berbagai persoalan seperti adanya perbedaan pendapat dan minimal partai politik dapat menjadi penengah antar pihak yang bertikai. Fungsi yang kelima yaitu sarana kontrol politik, di mana partai politik membantu mengingatkan dan meluruskan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Fungsi yang keenam yaitu sarana partisipasi politik, di mana partai politik hadir yaitu untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pokok bahasan yang ketiga adalah nama partai politik, tahun berdiri, dan ketua umum. Yang pertama, Partai Kebangkitan Bangsa berdiri pada tahun 23 Juli 1998 dan diketuai oleh Jarsiful Fawait. Yang kedua, Partai Gerindra didirikan pada 6 Februari 2008 diketuai oleh Prabowo. Yang ketiga, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP didirikan pada 15 Februari 1999 diketuai oleh Megawati. Yang keempat, Partai Golkar didirikan pada 20 Oktober 1964 diketuai oleh Kahar Musafkir. Yang kelima, Partai Nasdem didirikan pada 11 November 2011 diketuai oleh Surya Paloh. Yang ketujuh, Partai Berkarya didirikan pada tahun
pada tanggal 15 Juli 2016. Yang ke-8, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS didirikan pada 20 Juli 1998, diketuai oleh Ahmad Saiku. Yang ke-9, Partai Perindro didirikan pada 8 Oktober 2014, diketuai oleh Hari Toneswadibjo. Yang ke-10, Partai Persatuan Pembangunan didirikan pada 5 Januari 1973, diketuai oleh Suharto Manuarsyah. Yang ke-11, Partai PAN atau Amanat Nasional didirikan pada 23 Agustus 1998, diketuai oleh Zulkifli Hasan. Yang ke-12, Partai Hanura didirikan pada 21 Desember 2006, diketuai oleh Osman Sabtiaodang. Yang ke-13, Partai Demokrat didirikan pada 9 September 2021, diketuai oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Yang ke-15, Partai Bulan Bintang didirikan pada 17 Juli 1998, diketuai oleh Yusril Issa. Dan yang terakhir yaitu Partai PKPI didirikan pada 15 Januari 1959, diketuai oleh Yusuf Solistyan. Pokok bahasan yang kedua adalah demokrasi. Yang pertama dimulai dari pengertian demokrasi itu sendiri. Demokrasi secara sederhana adalah pemerintahan dari rakyat. Menurut asal katanya, demokrasi berasal dari kata demos yang artinya rakyat dan kratos yaitu pemerintahan. Jadi demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat. Abraham Lincoln, seorang presiden Amerika Serikat, mengatakan bahwa demokrasi yaitu the government by the people, of the people, for the people, atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu sendiri. Yang kedua yaitu bagaimana hubungan demokrasi dengan konsep kebebasan. Kebebasan dan demokrasi sering dipakai secara timbal balik, tetapi perlu kita ketahui bahwa keduanya sebenarnya tidak sama. Demokrasi sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah yang panjang. Pendek kata, demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan. Yang berikut adalah hubungan demokrasi dengan pemerataan kesempatan. Persamaan kesempatan politik bagi setiap individu dijamin oleh hukum. Hukum yang mengatur setiap kesempatan yang dialami oleh individu. Setiap individu memiliki kebebasan untuk mengejar tujuan hidupnya atau visi dari hidupnya. Dalam sistem demokrasi, setiap orang memiliki hak untuk memilih para pemimpin dalam pemilihan umum yang regular, yang bebas dan adil. Yang ketiga yaitu bagaimana hubungan demokrasi dengan pemilihan umum. Pemerintahan demokratis terbentuk setelah terselenggaranya pemilihan umum sebagai kehendak seluruh rakyat. Pemilihan merupakan institusi pokok pemerintahan perwakilan demokratis. Menurut Jean Kirkpatrick, pemilihan demokratis bukan sekedar lambang, tetapi merupakan pemilihan yang kompetitif, berkala, inklusif, dan definitif di mana para pengambil keputusan utama dalam pemerintahan dipilih oleh warga negara sendiri yang menikmati kebebasan luas untuk mengkritik pemerintahan dan menawarkan alternatif. Yang berikut adalah kriteria dari negara demokratis itu sendiri. Ada 4 kriteria dari negara demokratis. Yang pertama yaitu effective participation atau partisipasi efektif. Dalam hal partisipasi efektif, sebelum kebijakan digunakan oleh asosiasi, seluruh anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk membuat pandangan. Yang kedua yaitu voting quality. Anggota memiliki kesempatan yang sama dan efektif untuk memberikan suara dengan ketentuan seluruh suara harus dihitung sama. Yang ketiga yaitu enlightened understanding, mengandung bahwa dalam batasan waktu yang rasional, setiap anggota harus memiliki kesempatan yang sama untuk mempelajari
kebijakan-kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin terjadi. Yang terakhir yaitu control of agenda. Setiap anggota mempunyai kesempatan eksklusif untuk memutuskan apa dan bagaimana permasalahan yang dibahas dalam agenda. Yang berikut adalah kriteria negara pemerintahan demokrasi modern. Ada 6 kriteria. Yang pertama yaitu adanya proteksi konstitusional. Yang kedua, adanya kekuasaan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, adanya pemilihan umum yang bebas. Yang keempat yaitu adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berpikir. Yang kelima, adanya tugas-tugas oposisi. Dan yang terakhir yaitu adanya pendidikan sivis. Pokok bahasan yang terakhir yaitu HAM atau hak asasi manusia. Setiap manusia ketika ia dilahirkan, ia telah dianugerahi oleh suatu hak keistimewaan yaitu hak asasi manusia. Hak ini diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi oleh pemerintah dan negara. HAM itu menjadi bagian integral dari sebuah negara demokrasi. Pengakuan akan hak sama halnya dengan pengakuan akan eksistensi manusia itu sendiri, yang menandakan bahwa manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memperoleh apresiasi karena ia adalah sang insan. Yang kedua yaitu 4 teori HAM. Yang pertama yaitu hak alamiah atau natural rights, yaitu hak yang dimiliki oleh setiap individu. Yang kedua yaitu positive theory atau teori positif, yang memandang bahwa hak harus tertuang dalam hukum yang real. Yang ketiga yaitu teori relatif kultural, yang merupakan bentuk antitesis dari teori-teori hak alamiah. Artinya bahwa teori relatif kultural ini menentang berkaitan dengan natural right atau hak alamiah. Dan yang terakhir yaitu doktrin Marxis. Teori ini menolak teori hak alamiah. Dasarnya, karena individu memiliki pengakuan sebagai hak individual apabila telah memperoleh pengakuan dari negara serta kolektivitas.